Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang. Semoga sahabat PJP selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PJP dimanapun berada, Jabal Rahmah adalah bukit bebatuan yang tingginya sekitar 70 meter. Di tengahnya ada tugu atau monumen yang terbuat dari beton yang lebarnya 1,8 meter dan tingginya 8 meter. Bukit ini terletak di Padang Arafah yang merupakan daerah pinggiran timur Mekah. Jabal Rahmah juga dikenal dengan Bukit Kasih Sayang karena memang berasal dari kata rahmah. Tempat ini menjadi legendaris yang selalu ramai dikunjungi jamaah haji maupun umroh. Dan juga Jabal Rahmah, bukit yang menjadi saksi 3 peristiwa penting bagi peradaban Islam. Peristiwa yang pertama adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa dahulunya berada di surga. Karena melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Mereka diturunkan ke bumi dengan tempat yang terpisah dan berjauhan. Nabi Adam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun terpisah selama 300 tahun. Sebagai informasi, terdapat beragam pendapat yang menyebutkan mengenai lamanya waktu Nabi Adam dan Siti Hawa berpisah. Mulai dari 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, atau bahkan ada yang menyebutkan 500 tahun. Tidak diketahui dengan jelas mengenai lamanya waktu perpisahan di antara keduanya. Hanya Allah lah yang mengetahui dengan pasti. Selama terpisah dari Siti Hawa, Nabi Adam alaihi salam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Ia begitu merindukan istrinya. Begitu besar rasa cinta Nabi Adam kepada istrinya, sehingga Nabi Adam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihi salam ini pun diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi Adam alaihi salam, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memberikan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun lamanya. Selanjutnya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa memulai hidup baru dan mempunyai keturunan. Sampai saat ini keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa menyebar sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Jabal Rahmah pun sekarang menjadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jamaah haji atau umroh. Tidak hanya mengabadikan momen, pengunjung juga banyak yang berdoa atau menulis nama-nama mereka dengan pasangan pada batu-batuan yang ada di Jabal Rahmah, dengan tujuan meminta agar tetap berjodoh, walaupun ini tidak ada tuntunannya. Peristiwa penting yang kedua adalah, selain perintah kurban, yaitu mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim merupakan nabi yang gemar berkurban sejak usianya masih muda. Ratusan ternak pun ia akan kurbankan demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu saat terucap dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan hewan ternak, apapun yang ia miliki akan diberikan jika Allah menghendaki. Setelah beberapa tahun kemudian, Allah ingin membuktikan janji yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dengan memberikan petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim melihat dirinya tengah menyembelih anak kesayangannya, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim masih merasa bimbang apakah mimpi tersebut benar datang dari Allah atau bukan. Hingga akhirnya Allah menunjukkan mimpi yang sama sebanyak 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa mimpi tersebut
benar datang dari Allah di saat dia berada di Jabal Rahmah. Kemudian Nabi Ibrahim digoda setan di Jamarot, yang kini menjadi tempat pelemparan batu saat melempar jumroh pada pelaksanaan rukun haji. Lalu peristiwa penting yang ketiga adalah turunnya wahyu yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji dengan diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Saat ibadah haji itu, Rasulullah SAW melakukan khutbah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Dan pada waktu itu turunlah wahyu yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Dengan demikian, maka sempurnalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut menandakan bahwa telah selesai tugas Nabi Muhammad SAW di dunia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haji Wada atau Haji Perpisahan. Sekitar 3 bulan setelah itu, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan 3 hari kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Itulah 3 peristiwa penting yang terjadi di Jabal Rahmah. Semoga sahabat PJP yang menonton video ini segera Allah panggil ke Tanah Suci dan dapat ziarah ke Jabal Rahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat PJP, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan segala kerendahan hati, mohon bantuan sahabat PJP untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.